Selamat datang di video pembelajaran fisika suhu dan kalor. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang konsep dasar suhu dan kalor, dua konsep yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari dan sering menimbulkan miskonsepsi karena dianggap sebagai dua konsep yang sama. Setelah mengikuti pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu membedakan antara suhu dan kalor, menjelaskan skala suhu dan mengkonversinya, serta menjelaskan prinsip kerja sensor suhu berdasarkan sifat termometriknya. Sebelum kita masuk ke materi, coba perhatikan dua peristiwa berikut. Pertama, peristiwa memegang segelas minuman hangat, dan dua, peristiwa merebus air dengan panci di atas kompor. Menurut kalian, dari peristiwa tadi, manakah yang disebut suhu dan manakah yang disebut dengan kalor? Nah, untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan tepat, kita perlu memahami terlebih dahulu konsep dasar tentang suhu dan kalor. Kita mulai dari konsep yang pertama, yaitu suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan tingkat panas atau dinginnya suatu benda dan biasanya dilambangkan dengan T kapital. Suhu berkaitan dengan energi kinetik rata-rata partikel penyusun suatu zat. Semakin cepat gerak partikel, maka semakin tinggi suhunya. Kalian dapat membayangkan suatu zat cair ataupun benda. Sebenarnya, pada zat cair atau benda yang memiliki suhu tinggi atau rendah itu, terdapat partikel yang bergerak. Agar lebih terbayang, kalian dapat memperhatikan kedua video di bawah ini, di mana zat atau benda yang suhunya semakin tinggi atau semakin panas, partikel penyusunnya akan bergerak semakin cepat. Dan sebaliknya, zat atau benda yang suhunya semakin rendah atau semakin dingin, partikel penyusunnya akan bergerak semakin lambat. Gerakan partikel itulah yang disebut dengan energi kinetik rata-rata pada benda yang bersuhu tinggi ataupun rendah. Kemudian kita ke pengukuran suhu. Suhu dapat diukur dengan alat yang disebut dengan termometer. Termometer berasal dari bahasa Yunani, yaitu termos yang memiliki arti panas, dan meter yang memiliki arti pengukur atau pembanding, sehingga termometer diartikan sebagai alat pengukur panas atau pengukur suhu. Pada termometer ini terdapat skala yang disebut dengan skala termometer atau skala suhu. Skala termometer atau skala suhu adalah sistem kalibrasi untuk mengukur derajat panas atau dingin suatu benda berdasarkan titik acuan tetap, umumnya titik beku atau titik tetap bawah, dan titik didih atau titik tetap atas. Terdapat 4 skala umum yang digunakan pada termometer, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Berbeda dengan skala lainnya, Kelvin merupakan skala suhu mutlak yang didasarkan pada termodinamika, karena 0 Kelvin dianggap sebagai 0 mutlak, merupakan kondisi di mana pergerakan molekul berhenti. Di sini, Kelvin menganggap suatu partikel yang bergerak tadi akan diam pada keadaan 0, dan Kelvin menganggap tidak ada partikel yang lebih diam apabila nilainya sudah 0. 0 Kelvin setara dengan minus 273 derajat Celcius. Selain itu, Kelvin juga merupakan satuan internasional dari besaran suhu. 4 skala ini tentunya memiliki perbandingan skala yang berbeda-beda berdasarkan selisih antara titik acuannya, yaitu titik beku dan titik didih. Yang pertama ada skala Celcius. Perbandingan skalanya yaitu 100. Dari selisih antara titik beku 0 derajat Celcius hingga titik didih 100 derajat Celcius. Kemudian ada Reaumur. Perbandingan skalanya 80. Dari titik bekunya 0 derajat Reaumur hingga titik didihnya 80 derajat Reaumur. Selanjutnya ada Fahrenheit, yaitu skalanya 180.
dari titik didih 30 derajat Fahrenheit hingga 212 derajat Fahrenheit. Terakhir ada Kelvin. Perbandingan skalanya 100. Dari titik beku 273 Kelvin hingga titik didih 373 Kelvin. Sehingga perbandingan antar skala-skala ini yaitu 100 banding 80 banding 180 banding 100. Dari perbandingan-perbandingan ini, diperoleh perbandingan yang lebih sederhana, yaitu 5 banding 4 banding 9 banding 5. Nah, apabila kita sudah mengetahui titik didih atau titik beku dari masing-masing skala suhu dan perbandingan antar skala suhu inilah, kita dapat menemukan persamaan hubungan antar skala suhu. Persamaan tersebut adalah skala yang dicari sama dengan perbandingan yang dicari dibagi perbandingan yang diketahui dikali skala yang diketahui. Namun perlu diingat, apabila kita menemukan skala besaran suhu yang titik bekunya tidak dimulai dari 0 seperti Fahrenheit atau Kelvin, jika kita ingin mengkonversinya, kita harus terlebih dahulu menyetarakan nilai skalanya sama dengan 0. Dengan mengurangkan atau menambahkan titik bekunya sebelum dikalikan dengan perbandingan skala. Atau, untuk rumus lengkapnya, dapat kalian lihat seperti pada tabel berikut. Selain 4 skala yang sudah umum tadi, kita juga dapat menentukan skala termometer X yang tidak diketahui skalanya atau merupakan termometer buatan. Sekarang kita perhatikan kedua gambar termometer X dan Y berikut, di mana XA dan YA adalah titik didihnya, TX dan TY adalah nilai suhunya, kemudian XB dan YB adalah titik didihnya. Dapat digunakan persamaan TX min XB dibagi XA min XB sama dengan TY min YB dibagi YA min YB. Atau untuk lebih mudah mengingatnya, yaitu skala suhu dikurang titik beku dibagi titik didih dikurang titik beku. Nah, jika kita sudah membahas termometer dan berbagai skalanya, sekarang kita akan lanjut ke sifat termometrik sebuah termometer. Di mana sifat termometrik ini merupakan sifat suatu zat yang akan mengalami perubahan ketika suhu berubah. Sifat inilah yang sering digunakan dalam berbagai macam jenis termometer. Pertama, termometer raksa atau alkohol. Termometer ini berupa pipa kapiler yang terbuat dari kaca dan biasanya berisi cairan raksa atau alkohol. Pada termometer ini, sifat termometrik yang ada pada cairan raksa atau alkohol itu adalah perubahan volume zat cair atau pemuaian. Itulah kenapa pada saat suhu tinggi, zat cair berupa raksa atau alkohol di dalam termometer ini akan mengalami pertambahan volume atau memuai, sehingga cairan akan naik dan menunjukkan nilai suhu yang tinggi. Sebaliknya, saat suhu rendah, zat cair berupa raksa atau alkohol di dalam termometer ini akan mengalami penyusutan volume, sehingga cairan akan turun dan menunjukkan nilai suhu yang rendah. Selain sifat termometrik perubahan volume zat cair dan pemuaian, terdapat juga sifat termometrik yang lain, yaitu perubahan panjang logam atau pada termometer bimetal. Contoh aplikasinya yaitu pada setrika, rice cooker, dan oven. Kemudian sifat perubahan hambatan listrik pada termometer digital. Contoh aplikasinya ada di termometer digital yang sering kita lihat di handphone, AC, dan kulkas. Lalu ada sifat termometrik perubahan tekanan gas pada termometer gas.
Termometer gas biasanya dapat ditemui di laboratorium penelitian atau industri-industri besar. Sekarang kita akan lanjut ke konsep kalor. Kalor merupakan energi yang berpindah karena adanya perbedaan suhu. Kalor selalu berpindah dari benda yang memiliki suhu tinggi ke benda yang memiliki suhu rendah. Sekarang kamu perhatikan video mendidihkan air di atas kompor berikut. Pada peristiwa inilah terjadi kalor. Pertama, api yang panas atau suhunya tinggi akan memberikan kalor ke wadah dan air yang suhunya lebih rendah. Kemudian, air yang juga suhunya rendah akan menyerap kalor sehingga suhunya naik. Lalu, air yang lebih panas di bagian bawah akan naik, sedangkan air yang lebih dingin akan turun. Terjadilah perputaran terus-menerus sampai akhirnya air mengalami pendidihan atau mendidih. Kalor dapat diukur menggunakan kalorimeter. Kalor merupakan besaran ekstensif yang bergantung pada massa zat. Jumlah kalor yang dibutuhkan bergantung pada banyaknya zat atau massa benda. Kita bayangkan, jika kita memanaskan satu panci kecil dan satu ember besar air, menurut kalian manakah air yang akan cepat mendidih? Tentunya air yang massanya paling sedikit, bukan? Atau air di panci kecil. Itulah kenapa kalor bergantung pada banyaknya zat atau massa benda. Selain itu, kalor juga dipengaruhi oleh jenis benda dan perubahan suhu. Sehingga persamaan kalor adalah Q kapital sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana Q merupakan jumlah kalor, satuannya joule atau kalori, kemudian M merupakan massa benda, satuannya kilogram atau gram, kemudian C kecil merupakan kalor jenis, satuannya joule per kilogram derajat Celcius atau kalori per gram derajat Celcius. Lalu delta T merupakan perubahan suhu dengan satuan Kelvin atau Celcius. Delta T biasanya merupakan pengurangan antara suhu akhir dikurang suhu awal. Dari penjelasan antara konsep suhu dan kalor tadi, kamu sudah tahu bukan bahwa suhu dan kalor itu tidak sama. Contohnya, seperti peristiwa awal tadi, peristiwa memegang teh hangat. Pada peristiwa ini, ada suhu dan ada juga kalor. Suhu terletak pada teh yang hangat, kemudian ada kalor. Pada saat teh yang bersuhu tinggi, suhunya itu mengalir ke gelas, kemudian mengalir ke tangan. Lalu pada peristiwa kedua, memanaskan air di atas kompor dengan panci, seperti yang sudah kita bahas di konsep kalor tadi, bahwa suhu tinggi bermula dari api, lalu mengalir ke panci sampai ke air hingga mendidih. Disinilah peristiwa kalornya terjadi. Artinya dua peristiwa ini selalu bersamaan. Suhu tidak akan berpindah jika tidak ada peristiwa kalor. Dari pembelajaran kita kali ini, kita sudah tahu perbedaan antara suhu dan kalor. Perbedaannya dapat kalian lihat pada tabel berikut. Suhu merupakan besaran yang menyatakan tingkat panas atau dinginnya suatu benda, serta menunjukkan keadaan atau derajat panas atau dinginnya suatu benda. Sementara kalor adalah energi yang berpindah karena adanya perbedaan suhu atau menunjukkan proses perpindahan energi. Suhu merupakan besaran intensif atau tidak bergantung pada massa. Bayangkan kalau kamu menuangkan air mendidih segelas kecil dan satu lagi memindahkan air mendidih ke gelas besar. Tentunya, meskipun massanya berbeda, apabila airnya dari satu wadah air mendidih, suhu air di kedua gelas akan tetap sama. Sementara kalor adalah besaran ekstensif atau bergantung pada besaran lain, yaitu massa,
jenis zat, dan perubahan suhu. Suhu dipengaruhi oleh energi kinetik rata-rata partikel. Semakin cepat atau semakin besar energi kinetik partikel, artinya semakin tinggi suhunya. Sebaliknya, semakin lambat atau semakin kecil energi kinetik partikel, artinya semakin rendah suhunya. Sementara kalor terjadi karena perbedaan suhu antara dua benda. Suhu tidak memiliki arah atau hanya memiliki nilai saja, sementara kalor memiliki arah karena kalor mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Suhu dapat diukur menggunakan termometer, sementara kalor dapat diukur menggunakan kalorimeter. Mungkin itu saja pembahasan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.